Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Tetap Akbar. semangat, jaga kesehatan. Allahu Akbar. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak mulai, mari kita absen dulu ya. Yang pertama, Pak Is. Hadir Bapak. Oke, Ririn. Hadir, Pak. Oke, Bu Warda Ayu. Siap. Oke, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kayaknya Lia sakit ya, Pak? Oh, Lia sakit. Ya, mudah-mudahan nanti Ya. diberikan kesembuhan ya. Kita doakan. Sama mudah-mudahan. Dila Pak, Amin, sama amin, Dila amin. Pak. Oh iya, sama Dila. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, supaya badan kita tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran. Amin. Oke anak-anak. Amin, amin. Sekarang kita belajar akidah akhlak, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Nah, ini ya, Bapak akan sharekan. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Pak. muncul, Pak. Nah, sudah muncul ya. Jadi kita akan beriman kepada belajar tentang iman kepada malaikat ya. Nah, ini. Jadi kita belajar tentang pengertian beriman kepada malaikat. Kedua, sifat-sifat malaikat Allah. Yang ketiga, nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Dan yang kelima, contoh perilaku beriman kepada malaikat. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, lanjut. Sekarang pengertian beriman kepada malaikat. Nah, sebelumnya, apa itu iman dan apa itu malaikat? Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu iman dan malaikat? Saya Pak. Oh iya, silakan Faiz. Apa itu iman? Saya taunya iman Pak. Iman itu artinya percaya Pak. Oh iya, percaya. Kalau- Bagus. Ya, kalau malaikat belum tahu Pak. Belum tahu. Ya, ada Ya. yang lain? Siapa yang tahu apa itu iman dan apa itu malaikat? Ya, ayo Ririn, silakan. Silakan, siap. Apa itu iman? Ya. Ya, tahu artinya iman yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Sedangkan Ya. malaikat adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan untuk menyampaikan wahyu. Oh iya, bagus Coba. sekali. Oke, ada lagi? Oh, Ayo tidak Warda, ada. ayo Oh Warda. ya. Oh ya, jadi anak-anak, iman secara bahasa artinya meyakini atau mempercayai. Sedangkan secara istilah, iman adalah meyakini di dalam hati, mengakui dengan lisan atau perkataan, dan membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat bersifat gaib sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, hanya Allah yang mampu melihat malaikat. Oke, baik anak-anak, itulah pengertian iman kepada malaikat. Selanjutnya, percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Berapa? Yang kedua Pak, yang kedua. Oh iya, pintar Faiz, yang kedua. Jadi iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua. Malaikat salah satu makhluk Allah yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepadanya. Malaikat tidak pernah melakukan dosa dan tidak memiliki hawa nafsu. Apabila mereka diperintahkan Allah untuk bersujud, maka mereka akan langsung bersujud. Tidak ada satupun orang yang mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui jumlahnya. Tetapi kita wajib mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, sekarang sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala.
kira-kira sifat malaikat Allah itu sama dengan sifat manusia enggak? Oh iya, silakan Bu Wardah, mau tanya apa Wardah? Apa saja 10 malaikat tadi yang disebutkan itu, Pak? Oh iya, nanti kita Yang akan wajib bahas. kita ketahui. Oh iya, nanti kita akan bahas di sini ya, Wardah, tenang saja. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat malaikat Allah. Nah, Bapak akan tanya, sifat malaikat Allah itu sama dengan manusia enggak? Yuk, kira-kira sama enggak? Tak sama, Pak. Oh, tak sama. Oh iya, benar ya. Jadi sifat malaikat Allah itu tidak sama dengan manusia. Apa saja sifat malaikat Allah? Nah, yang pertama, malaikat itu selalu bertasbih siang malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Jadi malaikat tidak pernah sakit, tidak pernah lapar, tidak pernah tidur. Jadi malaikat tidak pernah kena corona ya anak-anak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Keempat, tidak pernah berbuat maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan yang kelima, mempunyai sifat malu. Dan yang terakhir, dapat berubah bentuk dan menjelma seperti manusia atau apa saja atas kehendak Allah SWT. Itulah sifat-sifat malaikat Allah. Sudah paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya ya. Tadi Wardah penasaran nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya yang 10 tadi apa ya? Nah, sekarang kita bahas di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mengatur dan mengurus langit dan bumi. Malaikat disebut sebagai tentara Allah yang paling setia dan tidak pernah mengingkarinya ya. Perlu kita ketahui bahwa malaikat sangatlah banyak sekali dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Bagaimana Allah berfirman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasha'u wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 30. Oke, lanjut ya. Nah, inilah sekarang di depan layar kalian ada tabel yaitu nama malaikat dan tugas malaikat. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu ya, bukan wagyu. Kalau wagyu itu daging ya. Oke, yang kedua yaitu malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa makhluk hidup ya. Yang kelima, malaikat Raqib mencatat amal kebaikan manusia. Yang keenam, malaikat Atid mencatat amal keburukan manusia. Yang ketujuh dan kedelapan, malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah nama dan tugas malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Selanjutnya kita refleksi dulu ya anak-anak. Kita merefleksikan setelah tadi kita mengetahui nama malaikat dan tugas malaikat. Sekarang ini ada tabel atau ada kolom yang kosong di sini. Nah, ini kosong. Nah, mari kita lengkapi bersama. Yang pertama, malaikat Jibril. Kira-kira tugas malaikat Jibril tadi apa ya? Yo, siapa yang tahu tugas malaikat Jibril? Oh iya, silakan. Wardah. Apa tuh? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, nggih, Pak? Iya, benar sekali, tugasnya menyampaikan
Nah, yuk. Yang kemudian yang kedua ada tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Ini ya. Nah, kira-kira tugas malaikat siapa yang menurunkan hujan dan membagikan rezeki? Ayo, silakan. Siapa yang tahu? Mikail. Oh iya, benar sekali, Ririn. Nah, jawabannya adalah Mikail. Kemudian yang ketiga, ada malaikat Israfil. Tugasnya apa malaikat Israfil ya? Meniup trompet sangkakala. Meniup sangkakala. Iya, meniup sangkakala. Nah, kemudian yang nomor 5 ini ada yang kosong. Nah, tugasnya adalah mencatat amal kebaikan manusia. Siapa yang mencatat amal kebaikan manusia? Malaikat Raqib. Nah, pintar sekali adalah malaikat Raqib. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada malaikat mungkar. Nah, kira-kira tugasnya apa ya malaikat mungkar? Nah, tugas malaikat mungkar itu sama dengan tugas malaikat nakir. Apa ayo? Menanya dalam kubur. Menanyai dalam kubur. Pintar sekali. Nah, selanjutnya yang ke-9 itu ada nama malaikat yang tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, malaikatnya ini sangat Malaikat Malik. Iya, pintar sekali Malik, Pak. Malik. Nah, Itu mudah-mudahan kayak nama paman saya Pak itu Pak, Malik itu. nama pamannya ya. Iya. Iya, Pak. Mudah-mudahan pamannya tidak seseram dengan malaikat Malik ya. Karena malaikat Malik itu wajahnya sangat seram dan tidak pernah senyum kepada penduduknya ya. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan malaikat Malik. Amin, amin, amin. Makanya jika kita tidak ingin bertemu malaikat Malik, kita harus berbuat baik dan taat beribadah kepada Allah. Oke, baik anak-anak. Untuk memudahkan kita menghafalkan nama malaikat dan tugasnya, mari kita simak lagu berikut ini. Kita kalau bisa bernyanyi bersama-sama ya dengan lagu yang akan Bapak bawakan ini. Oke. Yuk. Ya, bentar ya. Nih, yuk. Malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu? Satu Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua Mikail memberi instruksi kepada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Empat Israfil bertanggung jawab mencabut nyawa. Lima dan enam mungkar dan nakir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 rakib dan aman mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Setelah kita mengetahui lagunya, selanjutnya kita akan belajar hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menghindari keinginan berbuat dosa. Dan yang keempat, menjaga sikap terhadap sesama manusia. Yang kelima, mensyukuri rezeki. Yang keenam, meningkatkan kesabaran. Dan yang terakhir, berusaha meningkatkan amal ibadah.
ibadah. Ibadah. Setelah itu, contoh perilaku beriman kepada malaikat. Siapa yang tahu contoh perilaku beriman kepada malaikat? Yo, Saya siapa yang tahu? Lupa, Pak. Saya lupa. Oh, lupa. Oh, enggak tahu ya. Ya udah, ayo kita bahas Iya, belum sama-sama. tahu, Pak. Ya, contoh beriman kepada malaikat yang pertama itu selalu berkata dan berbicara jujur. Jujur. Yang kedua, selalu taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berpikir positif atas segala yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, perilakunya bisa dijadikan contoh di lingkungan sekitar. Yang kelima, mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, berusaha memperbaiki diri di setiap waktu. Nah, itulah anak-anak pembahasan materi tentang iman kepada malaikat. Nah, mari kita simpulkan ya. Jadi yang pertama tadi, pengertian iman kepada malaikat yaitu mempercayai bahwa malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan dari apa tadi? Cahaya, Pak. Cahaya, nur. Dan Cahaya. malaikat Allah yang wajib diketahui ada berapa? 10, Pak. 10. Yang pertama malaikat Jibril. tugasnya Menyampaikan wahyu. wahyu. Yang ketiga malaikat Mikael. tugasnya Mikael membagi rizki. Membagi rezeki. Israfil Yang ketiga, meniup sangkakala. meniup sangkakala. Yang keempat Israel pencabut nyawa. cabut nyawa. Yang kelima Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir, berarti enam. Nanyai Dalam Menanyai kubur, kubur. Pak. naik dalam kubur. Yang Dan ketujuh atid mencatat amal baik dan catat buruk. amal baik dan amal buruk. Yang Amal kesembilan malaikat Malaikat Ridwan. Ridwan. Malik. Malik dulu. Oh, Malik dulu ya, Malik dulu. Penjaga neraka. Penjaga neraka. Yang ke-10 Malaikat Ridwan. Penjaga surga. Nah, tadi anak-anak sekarang sudah paham ya tentang beriman kepada malaikat. Paham, Pak. Untuk tugasnya yaitu silakan dikerjakan di LKS halaman 20 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku tugas. Nanti minggu depan dikumpulkan ketika masuk. Ya. Oke. Jadi itu saja tugasnya. Ada yang ditanyakan Iya, lagi? Tidak, Pak. Ya, Kak, ya. Sudah paham. Ya, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan doa tafarakul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai ketemu lagi anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum Dadah, Pak warahmatullahi Hasan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.